Selamat pagi Miss, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Davin dari kelompok 4 Master 1 akan menjelaskan bukti umum atau bukti memorial. Bukti umum atau bukti memorial adalah jenis bukti akuntansi yang tidak digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat didokumentasikan menggunakan bukti transaksi biasa, seperti faktur, kwitansi, atau surat pesanan. Transaksi ini tidak memiliki dokumen pendukung khusus, tetapi tetap harus dicatat dalam sistem kwitansi. Nah, perbedaan dari bukti umum dan bukti memorial adalah bukti umum adalah bukti yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat menggunakan bukti transaksi standar. Biasanya berupa dokumen internal seperti memo atau catatan yang menjelaskan transaksi tersebut. Kalau bukti memorial itu sejenis bukti umum yang secara khusus berupa memo atau surat internal yang digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian, koreksi, atau transaksi khusus yang tidak memiliki bukti fisik langsung. Tujuan dari bukti umum atau bukti transaksi adalah untuk mencatat transaksi yang tidak didukung oleh dokumen transaksi standar dan memastikan semua aktivitas keuangan terdokumentasi dan tercatat dengan benar, meskipun tidak ada dokumen transaksi langsung. Contoh bukti umum adalah memo untuk penghapusan piutang, retur pembelian, dan beban penyusutan. Contoh bukti memorial adalah memo penyesuaian saldo kas, biaya administrasi bank yang belum dicatat. Fungsi dari bukti umum adalah digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak memiliki bukti transaksi standar, termasuk transaksi operasional dan penyesuaian. Kalau bukti memorial itu merupakan bagian dari bukti umum yang fokus pada pencatatan transaksi, penyesuaian, dan koreksi dalam pembukaan. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dari Master 2. Selamat pagi Miss, selamat pagi teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Elvin dari kelompok 4 Master 2 akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan dalam lemari arsip. Jadi sistem penyimpanan dalam lemari arsip adalah cara menata dan menyimpan dokumen agar mudah dicari, aman, dan rapi. Dua jenis lemari arsip yang sering digunakan adalah filing cabinet dan lateral cabinet. Sistem penyimpanan filing cabinet. Jadi filing cabinet adalah lemari arsip yang lacia ditarik ke depan dan tersusun secara vertikal. Jadi vertikal itu adalah lurus ke bawah dan ke atas. Dan dokumen yang tersimpan dalam menggunakan map gantung dan disusun dari depan ke belakang dengan sistem abjad. Jadi abjad, nomor, tanggal, ataupun subjek. Jadi sesuai urutan dari depan ke belakang. Lemari ini banyak digunakan karena hemat tempat, mudah digunakan, dan cocok untuk kantor dengan ruang yang terbatas. Meskipun kapasitas penyimpanan tidak terlalu besar, sementara itu lateral filing cabinet adalah lemari arsip dengan laci yang ditarik ke samping atau memiliki ukuran yang lebih lebar. Dokumen disusun dari kiri ke kanan sehingga arsip dapat terlihat dan diakses lebih mudah. Lemari ini mampu menampung arsip dalam jumlah besar dan dokumen yang berukuran besar, namun membutuhkan ruang yang lebih luas dan biaya yang lebih tinggi. Jadi lateral filing cabinet itu arahnya horizontal, yaitu menyamping ke kanan ataupun ke kiri. Beda dengan filing cabinet, yaitu vertikal yang menuju ke atas atau ke bawah lurus. Sekian presentasi dari Master 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Master 3. Map arsip.
Map arsip adalah map berbentuk folder yang biasanya dari kertas tebal ataupun plastik yang biasanya dipakai untuk menyimpan dokumen tanpa dijilid. Nah, dokumen dimasukkan sesuai jenis atau masalahnya. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi arsip dari rusak, kotor, ataupun tercecer. Ini adalah mengelompokkan dokumen biar rapi dan juga memudahkan pencairan arsip tersebut. Nah, contohnya map khusus surat masuk, map surat keluar, dan map laporan keuangan. Nah, selanjutnya adalah hanging folder. Nah, hanging folder ini adalah map arsip yang punya kait di kanan dan kiri, lalu digantung di rel laci lemari arsip, biasanya dipakai buat arsip aktif yang sering dibuka. Nah, ciri-cirinya adalah ada gantungan besi atau plastik di sampingnya, lalu dipakai di filing kabinet, dan juga bisa dikasih label di bagian atasnya. Nah, terus ada juga keunggulannya. Keunggulannya adalah arsip gampang diambil, tidak mudah terlipat, dan cocok untuk sistem alfabet, nomor, atau tanggal. Selanjutnya adalah map shelter. Nah, map shelter ini adalah map besar dan tebal yang berfungsi untuk menyimpan beberapa map arsip atau folder di dalam satu kelompok. Nah, fungsinya adalah untuk menyatukan arsip sejenis, melindungi arsip dari debu dan kerusakan, dan juga memudahkan penyimpanan di rak. Nah, contohnya adalah satu map shelter berisi beberapa folder map arsip keuangan 2025. Nah, selanjutnya adalah folder map. Nah, folder map digunakan untuk menyimpan dokumen dalam jumlah sedikit dan biasanya jadi isi dari map gantung ataupun map shelter. Nah, kegunaannya untuk mengelompokkan arsip lebih spesifik dan membantu klasifikasi dokumen tersebut. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selamat sore Miss, selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hanging folder. Jadi, hanging folder adalah sebuah map yang hampir sama dengan folder, tetapi memiliki besi pegantung yang dapat dipasangkan dalam filing kabinet. Nah, hanging folder ini adalah sebuah map gantung yang dipakai untuk menyimpan dan mengelompokkan dokumen di dalam laci atau filing kabinet tersebut. Nah, yang kedua ada ordner. Jadi, ordner itu merupakan map besar yang terbuat dari karton tebal. Di dalam ordner tersebut terdapat besi penjepit dan yang dapat memuat sekitar 500 lembar dokumen transaksi. Nah, yang ketiga ada alat sortir. Alat sortir ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memilah atau mengelompokkan sebuah barang maupun dokumen berdasarkan jenis, ukuran, kondisi, ataupun kriteria tertentu supaya lebih rapi dan mudah ditangani dengan jenisnya. Nah, guide atau sekat. Guide atau sekat adalah sebuah alat pembatas yang digunakan untuk memisahkan, menandai, atau memudahkan untuk pencarian dokumen, yaitu sekat yang terbuat dari karton atau plastik tebal yang berfungsi sebagai pembatas atau penyangga agar penyimpanan dokumen transaksi tersebut lebih rapi dan teratur. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi Miss, selamat pagi teman-teman. Saya Jelly dari kelompok 4. Hari ini akan mendalami tentang fondasi dalam administrasi kantor, yaitu peralatan pendukung. Nah, yang dimana peralatan pendukung itu adalah penyimpanan dokumen transaksi. Yang memahami alat-alat ini sangat penting dan efisien alur kerja kita sehari-hari di kantor. Nah, yang pertama itu ada mesin penjilid, yang dimana peralatan pertama adalah mesin penjilid. Seperti namanya, alat ini berfungsi untuk menyatukan banyak lembar dokumen menjadi satu kesatuan yang rapi. Kita menggunakan sampul plastik dan kawat spiral untuk menjaga dokumen tetap terorganisir dan terlihat profesional. Kedua ada stapler dan pembukuan isi stapler. Nah,
Alat yang paling sering kita temuin yaitu stapler atau head manage. Ini digunakan untuk menjepret kertas dengan cepat, namun tak kalah penting adalah pasangannya, yaitu pembuka isi staples. Nah, alat ini krusial untuk membuka isi staples agar kertas tidak rusak atau robek saat kita perlu melakukan koreksi atau pemisahan dokumen. Ketiga, ada perforator, yang dimana kalian pernahkah bertanya-tanya bagaimana dokumen bisa rapi tersimpan di dalam ordner besar? Jawabannya adalah perforator. Alat ini digunakan untuk melindungi dokumen transaksi sebelum dimasukkan ke dalam folder atau ordner. Pelubang kertas ini memastikan pinggiran kertas siap dimasukkan dalam map. Nah, selanjutnya ada mesin pemotong kertas. Peralatan pemotong kertas adalah atau sering disebut juga guillotine atau paper cutter. Alat ini sangat berguna ketika kita perlu memotong tumpukan kertas yang jumlah besar dengan ukuran presisi dan seragam sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya ada mesin penghancur dokumen. Nah, yang terakhir ini mungkin yang paling penting untuk keamanan dokumen adalah mesin penghancur dokumen. Nah, alat ini digunakan untuk menghancurkan dokumen yang sudah tidak digunakan lagi demi menjaga kerahasiaan informasi sensitif perusahaan tersebut. Nah, kesimpulannya, setiap alat ini dimainkan peran vital dalam menjaga kerapian dan keamanan arbitrasi transaksi ini. Kita dapat bekerja lebih efisien. Sekian dari materi saya. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami.